Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang suka menginginkan untuk mendapatkan kekaromahan atau kelebihan-kelebihan yang bersifat kesaktian atau yang bersifat ilmu kanuragan, sehingga mereka mempelajari mantra-mantra, sihir-sihir agar dirinya dibantu oleh kekuatan supranatural yang kebanyakan adalah mengundang khodam atau jin atau arwah. Nah, sebenarnya di dalam Islam hal seperti itu memang dilarang oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana orang-orang terdahulu, para wali Allah itu sepertinya memiliki kekaromahan atau kesaktian, padahal mereka tidak mengamalkan hal-hal yang mengandung kesyirikan yang dilarang oleh Allah maupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita telusur dan kita pelajari, ternyata berdasarkan informasi dari para ulama terdahulu, maka sesungguhnya kekaromahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa pertolongan. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang itu atau ulama-ulama, para syekh, para wali itu di dalam hidupnya senantiasa banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan itu dibuktikan atau dijelaskan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'indas sadaidi wal karbi falyaksir du'a firrahaik. Barang siapa yang sangat menginginkan Allah kabulkan doanya di masa menghadapi kesulitan dan di masa genting, maka hendaklah ia perbanyak berdoa di masa dalam kesenangan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, berdasarkan hadis inilah maka mereka, orang-orang alim, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat mengalami kesulitan-kesulitan seolah-olah memiliki kesaktian, padahal di dalam hidupnya senantiasa mengamalkan salah satu hadis ini, yakni banyak berdoa dalam setiap keadaan, terutama di waktu-waktu yang lapang, di waktu-waktu yang senang. Sehingga pada saat dia mengalami kesulitan, keterpaksaan di masa yang genting, maka Allah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut dengan karomah. Oleh karena itu, saudaraku, dimanapun berada, mari kita senantiasa menjaga akidah tauhid kita dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mengamalkan atau mencari ilmu-ilmu kanuragan yang mengandung sihir dan kesyirikan. Tapi mari kita perbanyak berdoa, bermohon kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Di waktu kita dalam keadaan senang, di waktu kita dalam keadaan lapang, di waktu kita dalam keadaan bahagia. Maka pada saat kita mengalami kesulitan dalam keadaan genting, insya Allah, karena Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah, maka ketika itu Allah akan turunkan pertolongannya kepada kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, yakni berdoa, memuji Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikanlah nama Tuhanmu atau bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang hari.
Nah, itu adalah bagian dari bagaimana kita mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kabulkan permohonan kita pada saat kita mengalami keadaan gawat, keadaan genting, keadaan kesulitan. Dan Allah menutup di ayat yang ke-43-nya. Allah berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan senang terutama. Jangan lupa terus berdoa, berzikir, menyebut nama Allah dengan sebutan, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dengan berdoa yang sebanyak-banyaknya. Maka pada saat kita menerima kesulitan atau dalam keadaan mendapatkan kesulitan, dalam keadaan genting, maka Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita, dan itulah karomah yang sebenarnya kita harapkan tanpa harus mempelajarinya dengan ilmu kanuragan, ilmu yang mengandung kesyirikan. Demikian nasihat pagi ini kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amaliyah kita di pagi hari ini dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan senantiasa melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan, dari segala gangguan bisikan setan yang terkutuk, dan dari kejahatan orang-orang yang berniat jahat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.